Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi di segmen Mobcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan mereview satu unit Mazda 8 tahun 2012 yang ada di belakang saya ini. Dan unit ini juga dijual. Bagi Anda yang berminat bisa datang langsung ke Cahaya Motor Meruya di Jalan Meruya Utara nomor 52 Jakarta Barat. Atau bisa juga menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Autotune Indonesia. Bagi Anda yang belum, bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di autotune.id. Ya, ini dia Mazda 8 tahun 2012 yang akan kita review di video kali ini. Ya, bisa dibilang untuk si Mazda ini merupakan sebuah MPV bongsor yang cukup premium dari pabrikan Mazda ya. Karena memang untuk rivalnya sendiri itu misalkan seperti Toyota Alphard 2.4, Hyundai H1, kemudian ada Honda Odyssey, kemudian ada juga Mitsubishi Grandis. Nah, itu mereka merupakan rival dari si Mazda 8 ini ya. Tapi kalau misalkan ngomongin dari segi bodinya, bentuk bodinya, mungkin yang bisa head to head dengan si Mazda 8 ini kemungkinan itu ada di Honda Odyssey ya, dan juga Mitsubishi Grandis. Karena untuk Toyota Alphard dan Hyundai H1 itu dia bentuknya boxy ya. Jadi kurang bisa head to head nih sama si Mazda 8 ini. Oke, sekarang kita bahas bagian eksteriornya terlebih dahulu ya. Lampu utama dia sudah menggunakan Proji High Day. Kemudian di bagian bawah sini untuk lampu jauhnya. Jadi dia untuk lampu dekat dan lampu jauh itu terpisah ya. Di sini untuk lampu jauhnya dia kristal multi reflektor halogen. Dan di sini lampu seinnya juga masih menggunakan bohlam biasa. Dan kemudian di sini untuk grillnya dia modelnya seperti ini. Ada satu bilah chrome ya yang lumayan tebal dengan logo Mazda yang lumayan besar di bagian tengahnya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan fog lamp. Fog lampnya ini kristal multi reflektor halogen. Dan di sekeliling fog lampnya ini dia diberi finishing chrome nih di sekelilingnya ya. Di sini ada kisi-kisi udara di bagian bumper ya. Nah, ini sekelilingnya juga dia diberi aksen chrome. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya memang banyak chrome. Tapi kesannya tuh nggak norak ya. Ini kalau kita lihat untuk desain dari depannya ini bisa dibilang desainnya tuh elegan tapi tegas ya. Nah, tegasnya itu terlihat dari sudut-sudutnya yang tajam. Seperti misalkan sudut lampu dan juga sudut-sudut bumpernya nih. Mesinnya ini berkode MZR 2.3L berkapasitas 2300 cc, 4 silinder segaris DHOAC. Dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 163 PS di 6500 rpm dan torsi maksimum itu sekitar 203 Nm di 3500 rpm. Dan kalau kita lihat nih ya, untuk ruang mesinnya dan kap mesinnya dia sudah dicat warna bodi. Dan juga di kap mesinnya sudah diberikan peredam karpet ya. Dan tentunya untuk pengabut bahan bakarnya dia sudah menggunakan teknologi injeksi ya. Dan mesin ini juga dipadu dengan transmisi 5 percepatan otomatis dengan Triptonic. Jadi dia masih gear AT biasa ya, belum CVT. Dia menggunakan profil ban 21565R16. Dan untuk velgnya, ini desainnya atau modelnya memang original seperti ini ya. Untuk Mazda 8 tahun 2012. Dia dengan finishing silver, modelnya palang. Dan ini velgnya dia berdiameter 16 inci. Kemudian untuk remnya sendiri, pada bagian depan dan belakang dia sudah dilengkapi dengan rem cakram. Dan remnya juga sudah diberikan fitur ABS dan juga BA ya. Dia juga sudah dilengkapi dengan side skirt dengan sedikit aksen chrome ya di bagian atasnya nih, di bagian sini. Spionnya juga sudah lengkap, sudah electric mirror dan juga sudah electric retract. Dan juga tentunya sudah ada sen LED di bagian spionnya nih. Dan spionnya dia dicat warna bodi. Untuk handle-nya sendiri, dia diberi finishing chrome dengan model tarik ya seperti ini, dengan diberikan juga akses untuk smart key-nya. Modelnya tombol ya di sini. Kalau di sini kita lihat ya, untuk pintunya dia di bagian sini ada relnya nih. Nah, ini menandakan pintu di baris kedua ini dia sudah model sliding door. Di sini dia pilarnya
sudah di blackout pilar juga ya. Karena gini, rata-rata untuk mobil hitam biasanya itu dia ikut cat si body blackout pilarnya. Tapi untuk di Mazda 8 ini dia blackoutnya berbeda catnya, agak doff ya, pilar paling belakang ya. Ini kalau menurut saya agak terlalu menonjol ya. Mungkin kalau dibikin lebih lengkung lagi ya, ini mungkin akan lebih bagus untuk si Mazda 8 ini. Tapi overall dari segi desain itu selera sih ya, balik lagi ke selera kalian gitu. Nah sekarang kita udah di bagian belakangnya nih dari Mazda 8 tahun 2012 ini ya. Pertama kita lihat untuk bagian atasnya nih, dia sudah dilengkapi dengan rear upper spoiler dan juga Hyman stop lamp ya di sini ya. Kemudian di kaca belakang juga sudah lengkap nih, dia sudah ada rear defogger, wiper belakang dan juga untuk antena dia menyatu di bagian kaca belakang sini ya untuk antena radionya. Kemudian kita lihat untuk stop lampnya dia modelnya seperti ini. Modelnya dia pipih memanjang dari samping ke belakang ya seperti itu. Tapi untuk lampu remnya sendiri dia sudah menggunakan LED. Tetapi untuk lampu mundur dan lampu sennya dia masih menggunakan bohlam biasa. Di sini ada logo Mazda yang lumayan besar, ukurannya hampir sama dengan logo yang di depan tadi ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada list lampu plat nomor nih. Nah ini diberi finishing chrome. Dan juga tentunya sudah ada fitur kamera mundur ya di bagian sininya nih. Di sini dia ada emblem Mazda 8. Dan di bagian sini memang kosong, dan ini memang untuk peletakan originalnya seperti ini ya. Di sini dia ada reflektor model pipih yang lumayan panjang ya di kanan kiri. Kalau misalkan kita lihat bagian eksteriornya memang agak kurang terlihat sisi premiumnya. Tapi bukan tidak terlihat, kurang terlihat, tapi ada gitu ya. Nah ini salah satunya. Muffler ini dia ada 2 titik kanan kiri. Nah ini mencerminkan juga sebuah mobil premium. Biasanya memang mobil-mobil premium itu dia mufflernya 2 ya, dan biasanya bukan dummy. Overall ini catnya dia masih seger banget nih. Ini metaliknya masih keluar ya. Jadi bisa dibilang untuk kayak jamur gitu ya masih tipis banget lah ya. Ini sampai masih keluar nih metaliknya, masih oke banget catnya. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu nih ya untuk kuncinya. Nah ini dia kuncinya seperti ini. Originalnya dari Mazda 8. Dia modelnya memang pipih seperti apa ya? Kalau menurut saya ini seperti remote head unit ya. Dan di sini untuk fitur remote sendiri lumayan lengkap, atau bisa bilang lengkap mungkin ya, karena di sini dia ada tombol untuk membuka sliding door kanan dan juga sliding door kiri sampai ke power back door. Sekarang kita mau ngelihat ke bagian interiornya ya, tapi sebelum kita masuk nih kita lihat dulu untuk door trimnya. Dan di sini ya untuk door trimnya kita lihat ya untuk bagian atas ini dia masih hard plastik nih yang berwarna hitam. Dan di sini dia ada handle pintunya nih. Ini sudah diberi finishing chrome ya. Kemudian untuk power window-nya dia auto up and down ya, hanya sisi pengemudi. Dan di sini juga ada window lock dan juga ada electric mirror ya. Tadi electric mirror-nya dia lengkap, sudah electric retract juga. Dan di sekelilingnya dia diberi finishing black wood panel. Nah, ini yang saya suka juga ya. Dan di bagian bawah dia ada cup holder, door pocket, speaker dan ada lampu di pintu. Nah, ini juga nih salah satu fitur premium. Nah ini baru terasa nih ya sisi premiumnya ya. Pertama kita lihat ya untuk joknya. Ini untuk joknya dia bahannya sudah kulit aslinya dengan motif kerut. Dan untuk fiturnya sendiri untuk joknya dia sudah elektrik. Nah tapi untuk elektriknya ini khusus untuk bagian pengemudi. Nah, kita lihat ya di sini untuk slidingnya dia sudah elektrik. Dan juga untuk recliningnya ini juga sudah elektrik. Fitur joknya ya menurut saya premium juga. Di sini ada handrest ya, di sini ada handrest yang bisa dilipat ketika tidak terpakai. Kemudian untuk headrestnya sendiri dia juga sudah adjustable nih untuk headrestnya, dan headrestnya lumayan besar dan lumayan tebal nih. Dia sudah diberi jahitan kulit nih untuk setirnya. Dan di sini untuk setirnya sendiri dia modelnya 3 palang, tetapi untuk kanan kirinya nih masih kosong ya. Nah, ini dia belum ada audio steering switch-nya nih. Nah, tetapi dia sudah dilengkapi dengan fitur airbag ya. Nah ini untuk airbagnya sendiri dia ada 6 titik. Nanti kita lihat ya ada di mana aja. Dan di bagian bawah sini dia ada aksen warna grey ya di bagian bawah sini. Dia tuas lampunya sudah terintegrasi dengan fog lamp dan juga sudah auto nih. Nah ini untuk tuas wipernya juga sudah lengkap, sudah terintegrasi dengan wiper belakang dan juga sudah bisa diatur interval waktunya nih ya untuk wiper depannya nih.
Nah ini dia modelnya keyless ya. Sebenarnya ini mobil keyless, cuman dia modelnya bukan yang start top button kayak model mobil sekarang yang buletan dipencet gitu, bukan ya. Dia masih menggunakan model lama nih, model knob nih seperti ini. Tapi sama prinsipnya, dia keyless tanpa nyolok-nyolok kunci ya. Kemudian untuk setirnya sendiri, dia sudah ada fitur tilt steering ya. Untuk tuasnya dia ada di bagian bawah sini. Dia hanya bisa naik dan turun ya. Nah ini ya. Ini posisi paling rendah dan ini posisi paling atas. Dia belum bisa teleskopik. Untuk speedometernya, dia modelnya masih full analog memang ya. Tapi di sini unik, di bagian biru-birunya itu ya, di bagian biru-biru dalam sana itu terlihat seperti 3 dimensi. Kemudian di sini untuk temperatur dia masih analog. Kemudian di sampingnya ada tachometer, masih analog juga. Dan di sini ada speedometer, dan di paling sana, paling pojok itu ada meteran bensinnya. Dan ini Optitron untuk speedometernya. Jadi ketika kontak di on-in, dia otomatis nyala lampunya semua. Di bagian tengahnya dia ada gear position ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada odometer yang sudah digital. Dan di sini ya kita lihat di situ untuk odometernya, mobil ini baru menempuh jarak 82.986 km. Wah, masih oke banget nih ya. Kemudian di bagian bawahnya dia ada trip A, kemudian ada trip B. Kemudian balik lagi ke trip A ya. Jadi dia memang belum ada MID-nya. Dan untuk knob di sebelah sini, di sini untuk mengatur dimmer ya, atau terang redupnya dari speedometernya. Di sini ada kisi-kisi AC-nya, dia modelnya model kotak standar seperti ini dan sudah bisa dibuka tutup. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini dia ada tombol untuk power sliding door dan juga power back door-nya. Dan juga untuk semuanya itu bisa dinonaktifkan di sini. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada tuas untuk membuka kap mesin di bagian sini, dan juga tuas untuk membuka tutup bensin ya di bagian sini. Kemudian untuk parking brake-nya, dia modelnya bukan di atas ya, bukan kita pakai tangan gitu, tapi dia melainkan menggunakan kaki, ada di bagian bawah sana nih. Nah di sini dia ada speaker tengahnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada LCD display untuk AC, jam digital, dan juga outside temperatur ya. Dan juga di bagian sini dia ada jam digital. Nah, kemudian dia juga ada outside temperaturnya di sini. Di sini namanya AMB ya, outside temperatur nih. Kalau kita pencet, tombolnya ada di bagian sini, dia akan muncul. Tapi kalau kita pencet lagi, dia akan hilang. Nah ini head unitnya dia masih original ya, bawaan dari Mazda 8 tahun 2012. Dia vendornya itu Alpine. Di sini modelnya monitor, dan dia sudah hidrolik juga nih untuk memasukkan CD-nya. Nah ini untuk memasukkan CD-nya, dia modelnya hidrolis seperti ini ya. Jadi dia akan melipat dan dia lubangnya ada di bagian belakangnya. Di bagian sini tempat CD-nya, kemudian di atas ini ada tempat untuk SD card ya. Jadi seperti ini. Dan juga dia sudah support dengan kamera mundur ya, karena tadi di bagian belakang dia ada kameranya. Dan di kanan kirinya dia ada kisi-kisi AC model kotak. Untuk sistem AC-nya sendiri, ini yang oke banget nih di Mazda 8. Karena bisa dibilang dia sudah triple zone. Jadi kanan kiri penumpang depan dia bisa mengatur suhunya masing-masing, dan juga penumpang belakang dia bisa diatur suhunya sendiri-sendiri ya. Jadi bisa dibilang triple zone nih. Dan juga sistem AC-nya juga sudah lengkap. Di sini dia sudah ada front defogger dan juga rear defogger, dan juga sudah ada tombol untuk open close air-nya. Dan ini untuk tombol untuk dual ya, dual zone-nya untuk bagian depan. Sudah auto climate juga nih untuk AC-nya ya. Di mobil ini juga dia ada heaternya. Selain heater dari sisi AC-nya, temperatur AC-nya ya di sini, dia juga ada heater di bagian jok nih. Jok penumpang depan dan juga jok pengemudi depan ya. Jadi buat kalian yang suka pegel-pegel misalkan habis perjalanan jauh gitu ya, ini bisa dinyalain nih fitur ini buat ngangetin punggung gitu ya, yang pegel gitu kan enak ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada tempat penyimpanan terbuka nih yang dilapisi dengan bludru. Ini ada bludrunya loh, ada karpetnya nih. Nah ini juga fitur premium nih. Nah kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada sistem transmisinya. Transmisinya dia model gate type atau yang berliku seperti ini. Dan di sekeliling liku-likunya ini diberi finishing chrome. Dan di sekelilingnya diberi finishing blackwood panel. Nah di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya di sini. Dan ini tadi untuk transmisinya dia gear AT 5 speed ya, dengan Triptonic.
Nah, ini walaupun memang sudah Triptonic tapi dia belum ada pedal shiftnya. Jadi mindahinnya dia masih menggunakan tuas dari sini ya untuk menaikkan atau menurunkan ke bagian atas untuk Triptonicnya. Oke, sekarang kita lihat di konsol bagian tengahnya sini ya. Dia di sini ada 2 buah cup holder, kemudian ada tempat penyimpanan terbuka yang lumayan lebar. Kemudian di belakangnya lagi dia ada 1 buah cup holder untuk penumpang baris tengahnya ya, baris keduanya. Nah, kemudian ini juga bisa dilipat nih ya, apabila tidak ingin dipakai. Nah, ini ada tuasnya, tinggal kita tarik ke atas, kemudian dia melipat ke bagian bawah seperti ini. Nah, ini udah menjadi wall-through cabin ya. Di bagian atas ini dia juga sudah dilengkapi dengan airbag ya. Kemudian juga di pilar ada airbag. Jadi totalnya ada 6 airbag. Kemudian di bagian bawahnya di sini dia ada laci bagian atas ya. Laci dashboard bagian atas lumayan dalam dan ini dilapis dengan bahan bludru. Kemudian di bagian bawahnya ada laci bagian bawah nih. Nah, ini modelnya soft opening ya. Dan ini dia lumayan dalam. Dia ada hand gripnya nih. Hand gripnya model retract seperti ini. Kemudian di bagian penumpang depan dia ada sun visornya nih. Dan juga sudah ada vanity mirror dengan lampu. Kemudian di bagian pengemudi dia juga sudah ada sun visor. Dan juga sudah ada vanity mirror dan lampunya nih. Dan juga di sini dia ada card holdernya nih. Ini lagi-lagi bludru ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di bagian tengah sini, di bagian atas ya, dia ada lampu bacanya. Di sini dia modelnya oke nih, dia kristal ya. Nggak seperti mobil pada umumnya kan biasa mika buram ya, tapi ini dia kristal. Kemudian di bagian sini dia ada tempat kacamata ya, yang modelnya hidrolis. Dan di sini ada tombol untuk sunroofnya. Jadi dia ada 2 fitur untuk sunroofnya, dia bisa sliding, yang ini ya slide, dan juga dia bisa tilt, jadi bisa naik separuh doang ya seperti itu. Dan yang ini tombol untuk lampu ya, untuk lampu ini menyala bareng. Misalkan kalau kita di sini, nah ini bisa nyala bareng ya. Nah ini tapi sayangnya kaca tengahnya ini dia belum auto dimming, dia masih day night view biasa ya dengan tuas seperti ini. Nah ini juga ya yang menjadi salah satu fitur premium dari Mazda 8 ini, dia juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Nah ini kita lihat ya, ini ada covernya, bisa kita buka dengan cara mendorong ke bagian belakang. Dan sekarang kita mau nyoba fitur yang pertama ya dari sunroofnya, yaitu sliding. Nah ini slide-nya kita pencet yang ini ya. Nah ini dia akan membuka ke bagian belakang secara full. Nah ini ya. Fitur keduanya adalah tilt ya, jadi dia hanya bagian belakang aja yang ngebuka. Nah ini dia sudah tilt. Nah sekarang kita mau nyobain baris keduanya ya dari Mazda 8 tahun 2012 ini ya. Nah ini pintu sudah saya buka tadi ya. Dan ini bisa dilihat untuk joknya, baris kedua dia modelnya captain seat memang terpisah. Dan ini bisa dibilang premium banget ya. Karena dari jok kulitnya ini memang sudah bawaan dari si Mazdanya dengan motif kerutan di bagian tengahnya. Nah ini yang saya rasakan memang enak ya, joknya empuk dan busanya juga lumayan tebal ya. Dan di sini untuk headrestnya juga dia besar dan tebal. Dan ini juga sudah bisa diatur ya. Jadi dia tidak hanya naik dan turun untuk headrestnya, tapi dia juga bisa kayak gini ya. Bisa ke depan dan ke belakang. Nah, di sini ada handrest kanan kiri. Dia juga sudah ada untuk leg restnya. Nah, tombolnya di sini ya. Tuasnya di sini. Tinggal kita tarik ke atas. Nah, ini dia otomatis terbuka. Nah, tapi ini kita harus mundurkan terlebih dahulu ya. Nah, ya tapi kalau menurut saya untuk leg restnya ini bisa dibilang agak kurang naik ya, kurang nyangga gitu di bagian betis ya. Dia juga ada head adjusternya ya di sini nih, yang bunder, yang bulat ya. Ini bisa kita turunin atau bisa kita naikin ya. Di sini dia ada hand gripnya nih. Ini ciri khas mobil premium lagi ya, yang menggunakan pintu sliding door. Jadi dia ada pegangan nih untuk naik dan turun seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini kalau bisa dilihat di sini ada tombol. Nah ini tombol untuk membuka sliding door-nya ya. Jadi dia tidak hanya bisa menggunakan tuas dari pintunya, tapi juga bisa menggunakan tombol dari sini. Kemudian di jok bagian pengemudi depan, di sini dia ada hooknya nih, ada gantungannya ya, seperti ini. Dan juga dia ada seat back pocket di bagian sini. Begitupun di bagian jok
penumpang depan, dia sudah diberikan seat back pocket walaupun belum ada hooknya. Jadi hooknya cuma ada di bagian pengemudi aja di sini. Saya tingginya 172 cm ya. Ini kalau bisa dilihat untuk legroom saya ini masih lumayan, walaupun memang nggak begitu lega ya, tapi ini masih cukup lah. Kemudian headroom saya juga masih lumayan ya, walaupun memang tidak terlalu lega. Kemudian untuk lantainya sendiri, ini juga menjadi salah satu kelebihan dari mobil premium yang menggunakan sliding door dan juga captain seat ya. Jadi dia lantainya itu flat floor. Di sini dia ada hand gripnya dan juga sudah ada hooknya. Hand gripnya mobil retract ya. Dan kemudian di sini ada kisi-kisi AC-nya nih. Nah ini juga unik. Kisi-kisi AC-nya berada tepat di atas kepala saya atau muka saya nih ya, lebih tepatnya ya. Tapi kalau misalkan kalian keganggu nih, mungkin bisa ditutup aja kali ya kisi-kisinya supaya hembusannya tidak terlalu kena ya ke bagian kepala atau muka kalian nih. Dan di sini untuk AC baris keduanya yang tadi saya bilang, dia ini sebenarnya triple zone ya, karena untuk AC di belakang ini dia bisa diatur sendiri lewat sini nih. Di sini ada tombol auto ya, bisa auto climate dia. Ini tombol off, ini untuk speed fan-nya, kemudian ini untuk modenya, dan ini bisa untuk mengatur suhunya nih sendiri-sendiri ya. Di tengah-tengahnya ada LCD display-nya. Nah, kalau misalkan kalian atur di sini, nanti juga di layar LCD depan yang tadi ya, di dashboard itu juga akan keluar pengaturan yang ada di bagian belakang sini. Di sini dia ada tombol untuk lampu kabinnya nih. Lampu kabinnya yang di baris kedua ini dia sama, kristal multi reflektor ya kita bilangnya ya, karena memang umumnya itu Mica buram ini, tapi ini kristal nih oke banget, dan ini untuk posisinya mau off atau diposisikan di pintu ya, seperti itu. Kemudian untuk door trim baris keduanya dia modelnya seperti ini ya. Dia ada bahan kulitnya juga, walaupun tidak banyak ya. Dan di situ untuk bahan yang kulitnya ini dia warnanya beige ya, dan sekelilingnya berwarna hitam untuk yang bagian hard plastiknya. Nah kemudian pada bagian tuas pintunya di bagian atas itu dia ada door locknya untuk buka kunci pintu. Kemudian di bagian bawahnya dia ada tuasnya yang dilapisi dengan chrome ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada power window-nya seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya dia ada cup holder dan juga speaker ya. Nah ini sekarang saya sudah berada di baris ketiganya ya. Dan ini yang saya rasakan ketika duduk di baris ketiga ya. Masih nyaman karena memang joknya tebal ya bahannya nih. Dan juga sudah ada headrest-nya yang bisa diatur, bisa adjustable. Dan juga ada handrest-nya nih. Walaupun tipis ya, tapi masih dipikirin nih untuk baris ketiga ya. Kemudian di bagian sini untuk moldingan sebelah sini dia ada 2 buah cup holder nih, dan juga di bagian moldingannya sudah diberi sedikit aksen kulit ya, sama seperti di door trim pintunya. Tetapi untuk yang di kanan ini dia ada 2 buah cup holder. Nah, tetapi untuk yang di kiri dia hanya ada 1 buah cup holder dan juga 1 buah tempat penyimpanan tertutup. Di belakang sini juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya sebanyak 3 titik. Nah, sedangkan untuk di jok baris kedua dia hanya ada 2 titik seat belt. Ya karena memang untuk kursinya dia captain seat ya modelnya. Nah, kemudian pada bagian atas kita lihat di sini juga sudah diberikan hand grip model retract dan juga hook. Dan juga ada kisi-kisi AC untuk baris ketiganya. Kisi-kisi AC-nya berada di bagian sini ya. Nah, kemudian di bagian tengah sini dia ada lampu kabinnya. Nah, ini dia masih bohlam biasa ya. Dan di sini dia Mica buram. Berbeda dengan tadi ya di baris kedua dan baris pertama dia kan kristal ya. Tapi di sini dia Mica buram nih. Ini juga sayang banget nih, ini harusnya dibikin kristal juga nih ya, nanggung. Dan untuk akses keluar masuk ya baris ketiga ini gampang ya. Selain bisa lewat tengah ya, kalau misalkan posisinya lagi captain seat, bisa juga kita menarik tuas yang ada di jok baris kedua ya. Seperti ini kita tarik tuasnya, maju, tinggal kita dorong. Nah, ini tuasnya ya, tinggal ditarik. Tinggal kita keluar. Ini kondisi bagasi ya dari Mazda 8 tahun 2012 ketika kursi baris ketiga tegak. Jadi seperti ini ya. Bisa dibilang masih muat koper medium ya, atau koper yang kecil-kecil itu 2 biji masih muat nih. Di sini, di balik sini. Nah, ini dia ada tempat untuk ban serepnya. Tempat ban serep, kemudian ada di kanan situ ada tempat toolkitnya. Dan di kiri itu ada tempat kotak P3K-nya. Jadi semua sudah ada tempatnya ya, rapi. Nah, kemudian yang di bagian atas ini dia ada besi untuk penyangga. Nah, ini salah satu fitur premium juga nih. Nah, ini ya, jadi kita nggak perlu megang-megangin lagi nih kalau misalkan mau darurat mau ngambil ban serep ya. Dan di sini ya untuk bannya sendiri dia ini space saver. Dia bukan full size nih. Dia space saver dengan velg kaleng ya. Nah, kemudian pada bagian sisi sini dia ada tempat untuk dongkraknya ya. Di situ ya, rapi untuk dongkraknya. Kemudian di sisi sebelah sini
Nah, ini yang premium lagi nih ya. Di sini ada tombol untuk membuka si jok baris ketiganya. Jadi gini, jok baris ketiga ini dia melipatnya itu manual. Ya, contoh nih, di sini ada tuas, tinggal kita tarik, ditarik, tinggal kita rebahin. Nah, ini adalah kondisi ketika jok baris ketiga terlipat full. Jadi dia rata lantai bagasi nih ya. Dan untuk pelipatannya sendiri dia terbagi menjadi 60-40. Dan untuk cara melipatnya ini berbeda. Kita nggak usah repot-repot narik tuas ya, bungkuk-bungkuk ke sana. Karena di sini dia sudah ada tombolnya nih untuk membuka ya. Untuk membuka si joknya ini. Kita contohin ya. Ini kita tinggal pencet. Nah, seperti ini, pencet terus ya. Nah, itu dia akan terbuka sendiri secara otomatis. Nah, gimana? Berasa kan fitur premiumnya ya di bagian interiornya, seperti yang di awal tadi saya bilang. Nah, kemudian di bagian sini juga ada lampu untuk bagasinya ya. Tapi ini dia modelnya masih bohlam biasa dan mikanya dia masih mika buram. Dan ini bisa di nonaktifkan ya. Dan di bagian sini dia ada hooknya. Dia ada hooknya, modelnya seperti ini, cantolan ya. Dan juga di sini untuk di joknya, di jok baris ketiga dia juga ada hooknya nih di bagian belakang sini. Kanan kiri ada ya, sama. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita mau tutup nih pintu bagasinya menggunakan tombol ya di bagian sini. Ya, itu tadi ya sedikit review kita dari AutoTune Indonesia. Tadi kita udah ngebahas dari sisi eksterior, interior, fiturnya apa aja. Dan overall mobil yang kita review di episode kali ini overall masih oke nih ya. Dari cat ya, dari fitur-fitur semua kelengkapannya masih lengkap. Dan mau ngingetin lagi nih, mobil ini juga dijual. Bagi Anda yang berminat bisa datang langsung ke Cahaya Motor Meruya di Jalan Meruya Utara nomor 52 Jakarta Barat. Atau bisa juga menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Ya, bisa dibilang untuk Mazda 8 ini bisa dijadikan salah satu pilihan ya buat kalian yang lagi nyari mobil keluarga premium ya. Karena dia memiliki keuntungan tadi ya, beberapa keuntungan seperti fiturnya premium, kemudian harganya terjangkau, dan juga tentunya muatnya banyak buat keluarga ya. Dan asik buat dibawa jalan jauh. Dan untuk pajaknya sendiri, info dari penjualnya nih ya, itu sekitar 4,5 juta ya. Itu untuk pajak Tangerang ya. Oke ya, jadi segitu aja nih. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel AutoTune Indonesia. Bagi kalian yang belum, bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa main-main ke showroom kami di autotune.id. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Bimo, bye.